Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pembayaran internasional dan valuta asing. Pengertian pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Cara pembayaran internasional: advance payment, cash and advance, open account, consignment, collection basis, dan letter of credit. Pengertian advance payment adalah pembeli membayar harga barang sebelum barang tersebut diterimanya atau dikapalkan atau dikirimkan kepadanya. Ini berarti bahwa pembeli pada hakikatnya telah memberikan kredit kepada penjual atau buyer kredit, sehingga penjual dengan kredit tersebut dapat menyiapkan barang yang akan dikirimkannya pada pembeli. Setelah barang dikirimkan, si penjual mengirim dokumen pengangkutan disertai invoice yang mencantumkan pembayaran telah dilakukan in advance. Cara ini tentunya sangat menguntungkan penjual karena salah satunya: 1. Mendapatkan kredit, 3. Menerima pembayaran atas barang yang dijual, 3. Tidak ada resiko. Open account. Pembayaran dilakukan oleh buyer setelah delivery barang pada saat yang disepakati, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Consignment. Pembayaran dilakukan oleh buyer kepada eksportir secara konsinyasi, yaitu setelah barang laku dijual oleh buyer kepada final buyer. Collection basis. Penagihan pembayaran ini dilakukan eksportir melalui bank, dapat dengan kondisi dokumen against payment. Berarti buyer harus membayar pada saat dokumen diserahkan oleh bank, atau dengan kondisi dokumen against acceptance. Berarti buyer hanya perlu melakukan akseptasi pada wesel untuk mendapatkan dokumen dari bank, sedangkan pembayaran oleh buyer baru akan dilakukan pada saat akseptasi jatuh tempo. Letter of credit. Letter of credit adalah jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan buyer. Pembayaran dilakukan dengan pencairan letter of credit oleh eksportir pada bank. Letter of credit dapat berupa kondisi SAIC atau unjuk, atas unjuk, atau usage atau berjangka sesuai dengan kesepakatan. Yang membedakan cara kelima dengan cara lain 1-4 adalah adanya instrumen letter of credit yang merupakan jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan dari segi cost, cara ini akan lebih mahal bagi buyer ataupun eksportir. Namun secara umum akan lebih aman dan lebih terjamin khususnya bagi eksportir, dengan pengecualian cara advance payment secara 100% yang tentunya paling aman bagi eksportir, yang dalam arti ini relatif jarang. Pengertian raca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan neraca pembayaran internasional yaitu memberikan informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu di dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Yang termasuk dalam neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi internasional saja. Dalam transaksi ekonomi perlu dibedakan transaksi debit dan transaksi kredit, serta current account dan capital account. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.